besar yang terjadi dalam program makan bergizi gratis. Prabowo memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk membahas persoalan keracunan sejumlah wilayah di tanah air. Prabowo yakin masalah itu akan diselesaikan dengan baik dan berharap kasus ini jangan dipolitisasi. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Minggu sore, rapat penanggulangan kasus keracunan digelar. Pemerintah akan mengevaluasi program MBG dan menangani kasus keracunan tanpa menghentikan program ini secara total. Tim Liputan, Kompas TV. Merespons soal kasus keracunan makan bergizi gratis, Presiden Prabowo mewanti-wanti jangan sampai dipolitisasi. Kita bahas pesan Presiden soal kasus keracunan di berbagai wilayah bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Doli, ini data dari BGN, 5.914 orang keracunan sampai 25 September. 47 kasus KLB. Ini data dari BGN, data dari pemerintah. Oke, Presiden bilang ini akan menangani ini secara serius. Tapi sampai keluar juga kata-kata jangan sampai dipolitisasi. Memang pemerintah punya temuan apa soal politisasi? Nggak, ya, pertama saya kira kita harus lihat kerangka besarnya dulu ya. Bahwa tentu kita sebagai sebuah bangsa yang besar ya harus menghargai, menghormati cara berpikir ya, mazhab berpikir, paradigma dan konsep bagaimana menjalankan pemerintahan atau negara ya. Nah, dan itu sudah pernah disampaikan pada saat kampanye Pak Prabowo sebagai calon presiden dan kemudian diterima oleh rakyat Indonesia dan terpilihlah beliau gitu. Nah sekarang Pak Presiden tentu sedang dalam rangka untuk mengimplementasikan ya visi semua dan mazhab berpikir yang pernah disampaikan kemarin diterima oleh rakyat itu, yang salah satunya adalah sebagian besar program-program yang pro rakyat, termasuk di dalamnya MBG ini. Nah bahwa dalam 10 bulan terakhir, 11 bulan terakhir ini masih ada kendala-kendala di lapangan, ya saya kira itu yang disampaikan kan, pemerintah terus menyampaikan akan menangani kasus ini termasuk mengevaluasi. Kalau kemudian kemarin ada siswa-siswa yang keracunan, itu kemudian ditangani dengan baik dan programnya dievaluasi supaya tidak terjadi atau mengulangi kejadian-kejadian seperti yang kemarin-kemarin itu. Tapi arahnya kemana sebenarnya nyebut politisasi ini? Saya kira karena ini program besar ya, saya kira kan memang menjadi perhatian kita semua. Nah, yang dimaksudkan, saya tidak tahu persis sebetulnya apa yang dimaksud dengan politisasi itu. Tetapi kita jangan sampai juga kemudian program yang besar ini kemudian gagal dengan kesimpulan bahwa ada pandangan-pandangan yang mengatakan ini untuk segera ditutup, dibubarkan dan seterusnya. Gitu. Oke, ini kalau itu saya ke Bung Ray. Bung Ray, ini sebenarnya kata-kata waspada jangan dipolitisasi ini maksudnya siapa sih? Kalau kita buat sekiranya ada 3 sektor ya. Sektor pertama para politisi, sektor kedua para elemen civil society, dan sektor ketiga adalah para penyelenggara MBG-nya sendiri gitu. Nah kalau dimaksudkan dengan politisi ya Bung Doli yang jadi politisi kan. Apakah itu tujukan kepada Bung Doli dan kawan-kawan? Ya saya tidak tahu gitu. Kalau ditujukan kepada masyarakat civil society, sejauh ini kelihatan masyarakat civil society-nya hanya memberitahu ya bahwa terjadi begitu banyak keracunan yang selama ini ya dan sebelum ini seperti diremehkan oleh pemerintah gitu. Bahkan kalau kita misalnya baca kembali ya, dengar kembali pidato Presiden terkait dengan MBG di tanggal 15 Agustus yang dahulu, beliau begitu membanggakan pencapaian MBG ini, tapi dengan sedikit meremehkan ya berbagai temuan terhadap kasus keracunan ini gitu. Nah itu yang kedua, oleh karena itu saya tidak melihat politisasi itu ada di elemen-elemen civil society.
Sebab sejauh ini mereka hanya memberitahukan, mengingatkan, menyampaikan fakta-fakta di lapangan yang kemudian seperti diremehkan oleh pemerintahan Pak Prabowo justru gitu. Nah yang ketiga adalah pelaksana sendiri, dalam hal ini adalah orang-orang yang bekerja di MBG. Nah apakah orang-orang MBG-nya yang menyampaikan informasi kepada Pak Prabowo, ada dua hal tuh. Pertama, mereka menyampaikan hal yang sesungguhnya terjadi di lapangan, pahit buruknya, ya, baik buruknya gitu, atau mereka hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang positifnya saja, dengan menutup, ya, melupakan hal-hal yang menjadi perhatian publik selama ini untuk tidak sampai misalnya ke presiden gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu melihat gejala keracunan yang begitu besar, banyak ya, dan meluas di seluruh Indonesia. Ya tentu tanggung jawab terbesarnya itu ada di MBG-nya gitu, di BGN-nya gitu. Nah oleh karena itulah kepada siapa pertanyaan ini dialamatkan, apakah kepada Doli dan kawan-kawan sebagai politisi, kepada elemen civil society yang saya sudah sebutkan tadi itu agak sangat sulit untuk menjelaskan bahwa mereka melakukan itu, dan yang ketiga kepada pelaksana sendiri, dalam hal ini adalah BGN gitu. Nah, tapi kalau dari pandangan Anda, artinya ini lebih dialamatkan ke siapa? Dan ini adalah pernyataan yang wajarkah disampaikan oleh Presiden saat ini? Saya kira perspektifnya ada dua ya. Wajar dalam pengertian dua hal. Wajar karena boleh jadi informasi yang sampai kepada beliau seolah-olah sudah ada proses politisasi. Apa yang diungkapkan oleh publik selama ini kepada media sosial atau macam-macam dan sebagainya itu disampaikan kepada beliau sebagai upaya politisasi terhadap MBG ini gitu loh. Nah itu pandangan negatif. Nah yang kedua penjelasannya adalah penjelasan yang bersifat ya kita mengenal Pak Prabowo yang memang melihat segala sesuatu yang kelihatan berbeda itu sebagai sesuatu yang berpotensi menjadi ancaman terhadap kekuasaannya gitu. Jadi ini ya masih ada aroma masa lalu lah ya, yang selalu melihat kritik, ya, melihat perbedaan sebagai sesuatu yang tidak nyaman, sebagai sesuatu yang mengancam, ya, sebagai sesuatu yang destruktif gitu. Nah, dua ini menurut saya boleh jadi informasi kepada Pak Prabowo. Memang selama ini yang disampaikan itu hal-hal yang baik saja, hal-hal yang positifnya saja, soal pencapaian sudah dibuat di sekian provinsi, kabupaten, macam-macam dan sebagainya. Dan mengecilkan persoalan yang terkait dengan keracunan itu gitu ya, atau ditambah dengan memang mungkin dari sananya Pak Prabowo sendiri seringkali melihat segala macam kritik itu sebagai sesuatu yang bersifat ancaman terhadap kekuasaannya. Oke, kita tanya ke Bung Doli. Bung Doli tapi masih bergabung bersama Kompas TV, bisa dengar suara sini Bung Doli? Dengar, saya dengar, masuk nggak ya? Videonya masih oke ya? Oke, Bung Doli boleh kamera dibuka lagi? Ini saya udah buka ini, kenapa ya? Oke, mungkin jaringannya, tapi Bung, ini kan Pak Presiden merangkul banyak sekali koalisi atau koalisi cukup besar dengan kondisi koalisi yang besar. Apa yang masih dikhawatirkan soal politisasi? Nah, saya kira tentu tadi seperti yang dijelaskan oleh Saudara Ray ya, kita tentu juga berterima kasih kepada ada kelompok masyarakat yang menyampaikan fakta-fakta yang saya kira tentu pertama perlu diuji, yang kedua kan lama-kelamaan memang sebetulnya fakta-fakta itu bisa kelihatan benar. Karena semakin hari ternyata semakin banyak yang juga terkena masalah dalam program MBG ini. Jumlah yang keracunnya bertambah dan seterusnya. Dan saya kira politisasi yang disebutkan itu bukan disasar kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Kita harus berterima kasih. Yang kedua sebetulnya pernyataan itu kan ya kita mungkin ya bukan hanya sekedar udah mengantisipasi, tetapi juga kita mau memberikan pelajaran ya bahwa satu program tentu bisa juga kadang-kadang tidak berhasil 100%. Ya perlu ada waktu untuk menguji pelaksanaan itu bisa berhasil. Nah, oleh karena itu kita juga Pak Presiden meminta ya sabar kepada kita semua. Ini sekarang sedang dievaluasi dan juga kemudian jangan memunculkan tafsir-tafsir yang berbeda gitu ya, bahwa ini program sampai kemudian ada yang menyimpulkan harus ini dibatalkan atau ditutup program ini. Nah, itu saya kira. Tapi Bung Doli, sebenarnya semua informasi perkembangan soal MBG semuanya bisa diakses oleh Presiden, tidak ada pembatasan, semua bisa diterima oleh Presiden.
Nah, itu sebetulnya ya, saya kira nanti memang yang salah satu perlu dievaluasi itu adalah bagaimana mekanisme ya, apa namanya, monitoring dan kemudian pemantauan ya yang dilakukan oleh jajaran-jajaran di bawah presiden itu. Tadi disebutkan misalnya dari BGN. Nah, di BGN itu kan terus kemudian koordinasinya kepada kementerian mana, kemudian kementerian koordinator mana gitu ya. Saya kira memang harus mulai dari sekarang ke depan ya, informasi-informasi itu harus memang seterbuka mungkin disampaikan kepada presiden ya, positif dan negatifnya ya. Jangan kemudian selama ini disampaikan mungkin yang baik-baiknya saja, kan selama ini kita diinformasikan bahwa sudah sampai 20 juta, 21 juta, 25 juta yang bermanfaat. Oke, saya kira itu bagus. Tetapi juga dalam perjalanan sampai mencapai angka yang bagus itu tentu pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, yang juga saya kira Pak Presiden juga perlu diberitahu tentang itu gitu. Sehingga memang kalau ada masalah bisa cepat diantisipasi dan kemudian tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang tidak baik. Tapi Bung Doli, kalau dari Golkar sepakatkah kalau ya ada potensi politisasi untuk kasus KLB keracunan MBG? Ya itu apa namanya, kita anggap sajalah apa namanya, pernyataan Pak Presiden itu untuk bagaimana menjaga ya supaya program ini tetap bisa berjalan walaupun kemudian ada masalah dan sekarang sedang ditangani dan dievaluasi. Tapi dari Golkar melihat ada tanda-tanda ke arah sana. Tadi yang saya katakan itu bahwa itu mengantisipasi ya, mengantisipasi supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau dari Bung Rey gimana melihat komunikasi publiknya, baik itu dari jajaran kepada presiden maupun juga dari pemerintah kepada masyarakat. Ini kan kasusnya KLB sampai 1 Agustus sampai 25 September sudah ada 47 kasus KLB. Anda melihatnya seperti apa catatannya? Iya, kalau soal itu apa namanya, kita semua udah tahu lah kan, bahwa pada akhirnya kemudian masyarakat juga sampai meminta supaya program ini dijedat dulu lah. Ya kan, dievaluasi, diperbaiki sistemnya dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua, kalau terkait dengan pertanyaan apakah sudah ada gerakan-gerakan politisasi, saya menyatakan tadi itu masih jauh dari itu gitu ya, apalagi dari elemen civil society gitu ya, apalagi saya tidak tahu dari para politisi. Nah, cuma saya mau mengatakan begini, persoalan yang berkaitan dengan MBG yang sekarang ini justru mulai jadi politik kalau presiden mengangkat isu soal kemungkinan ada politisasi terhadap kasus ini gitu loh. Artinya sekarang jadi politik karena presidennya yang menarik-narik sendiri bahwa persoalan ini seolah-olah bagian dari ranah politik. Nah, Bung Rey, tapi padahal dengan saya kira sejak dari ya. Tapi dengan peta politik sekarang hampir tidak ada musuh politik, koalisinya juga besar. Apakah ini sebenarnya masih sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh presiden? Itu makanya saya mengatakan justru pernyataan presiden ini sekarang yang menarik-nariknya ke ranah politik. Sebab apa yang dilakukan oleh politisi di DPR, bahkan menurut saya sih DPR-nya telat banget itu menyikapi soal MBG ini gitu ya. Elemen civil society-nya nggak ada yang menghubung-hubungkan ini dengan kekuasaannya Pak Prabowo. Mereka hanya ingin laporkan Pak Presiden, ini loh yang kami temukan di lapangan gitu. Jadi kalau disebut oleh Pak Prabowo situasi yang sekarang seolah-olah akan ada yang mempolitisasi, justru pernyataan Pak Prabowo itulah menurut saya yang mengundang terjadinya proses politisasi ini gitu. Artinya Oke, tampaknya ada kendala jaringan. Kalau sumbernya sendiri adalah Pak Prabowo. Selama ini yang kita lihat sebetulnya kritik publiknya itu masih sangat jauh dari upaya yang disebut dengan apa namanya itu ya politisasi gitu. Nah, kalau Bung Doli gimana nanggepinnya? Apakah iya jangan-jangan pernyataan presiden yang malah jadi awal mula semuanya dipolitisasi? Nah, justru pertanyaan itu yang politisasi. Jadi menurut saya nggak usah diulang-ulang ya. Jadi saya kira sekarang pemerintah itu sudah mengambil alih. Pak Presiden juga sudah tadi terjun langsung mengatakan bahwa ini akan dievaluasi dan Pak Presiden mengatakan ini jangan diperpanjang. Sekarang kemudian semua jajarannya tadi kita juga dilihat ada rapat yang khusus ya, ada 2 Menko dan kemudian kementerian yang terkait bukan hanya BGN yang kemudian menangani. Bahkan pihak polisi pun sekarang sudah mengambil langkah-langkah untuk menelusuri kenapa itu bisa terjadi keracunan. Begitu, kalau gitu dari Golkar melihatnya pembuktian perbaikan seperti apa yang paling urgent untuk ditampilkan, dilakukan oleh BGN, oleh pemerintah?
Ya, saya kira kan sudah disampaikan kemarin oleh Mensesnek ya. Yang pertama adalah langkahnya adalah sesegera mungkin bagi siswa-siswa yang kemudian keracunan itu ditangani, dirawat dengan baik sampai sehat. Kemudian yang kedua, ada evaluasi tentang pelaksanaannya ya, dan dicari sebab kenapa itu bisa berulang-ulang terjadi keracunan, dan kemudian ada perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi saya kira ini memang menjadi evaluasi menyeluruh dan bagi Presiden untuk kemudian melihat bagaimana sebetulnya realitas di lapangan supaya ke depan program yang baik ini ya, program yang ditujukan kepada untuk rakyat terutama siswa kita itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Nah, kalau dari Bung Rey melihatnya evaluasi yang harus ditunjukkan oleh pemerintah kepada publik juga, terutama kepada para penerima manfaat, ya agar ya jangan sampai ini ya jadi masalah politik doang. Apa yang harus ditunjukkan? Kan kalau MBG ini kan mutlak ini di bawah eksekutif kan, nggak ada yang lain sebetulnya gitu. Makanya perbaikannya itu ya hanya ada di situ. Yang lain ini kan cuma jadi penerima. Kan pihak sekolah penerima, anak-anak didik penerima, mereka nggak bisa terlibat dalam prosesnya macam-macam, itu sepenuhnya di bawah kewenangan BGN kan, gitu. Jadi dan BGN itu sepenuhnya di bawah Presiden. Jadi ini memang wilayah yang sepenuhnya ya di bawah kekuasaan Presiden gitu. Makanya jadi mengherankan kalau kemudian ditarik-tarik ke soal politisasi. Wilayahnya mutlak itu berada di wilayah Presiden kok. Nah, oleh karena itu mungkin yang paling penting itu disarankan adalah sebesar-besarnya ya ruang informasi yang harus diciptakan oleh Presiden untuk mendapatkan informasi yang secukupnya, yang benar-benar terjadi di lapangan seperti apa gitu. Jangan-jangan sebetulnya yang dimaksud dengan politisasi oleh Pak Prabowo itu adalah informasi yang tidak menjelaskan secara utuh apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, sehingga beliau berkesan terlambat untuk mengantisipasi kemungkinan gejala keracunan yang makin besar gitu. Artinya informasi yang butuh dengan terkait yang terjadi di lapangan boleh jadi ya itu yang dimaksud dengan upaya politisasi itu gitu. Jadi ya oke, kita biarkan saja eksekutif sekarang karena itu wilayah mereka sendiri. Saran saya cuma satu, Presiden membuka kanal sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi terkait dengan praktek ya pelaksanaan makan bergizi gratis ini di lapangan. Oke, dan itu semua jadi titik berangkat untuk evaluasi perbaikan. Terima kasih Bung Doli dan Bung Rey Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sama-sama. Salam.